Oke teman-teman, kembali lagi di channel saya di Teguh Motor. Kali ini saya kedatangan tamu motor Miyuji dengan suaranya yang kasar sekali seperti ini ya. Coba dengar. Oke, dimatikan dulu ya. Nah, kali ini pagi-pagi sekali, masih pagi itu loh, masih ada anak berangkat sekolah, masih pagi sekali. Saya kedatangan tamu motor Miyuji sampean, Mio Sporty, maksud saya Mio Karbu. Nah, keluhannya itu suaranya kasar sekali. Nah, kali ini saya akan membagi tips dan trik untuk cara menganalisis suara. Nah, kali ini tips dan triknya itu bagaimana sih cara mengatasi permasalahan jika ada suara pada motor, dan suaranya itu letaknya di bagian mana, terus cara analisisnya itu bagaimana. Nah, kali ini akan saya bahas tuntas di video ini. Oh ya, yang baru bergabung jangan lupa like dan subscribe video ini, karena like dan subscribe itu gratis. Oke, kalian juga boleh komen-komen di bawah sini, kita berbagi ilmu di kolom komentar. Oke, langsung saja kita cek lagi ya suaranya, kita kontak on dan kita starter. Oke, pagi hari starternya langsung nyala ya. Nah, meskipun agak ngebul dikit. Oke. Nah, kalau pagi hari ngebul itu banyak sekali pertanyaan, Mas, motor saya kalau pagi hari itu ngebul, apanya yang ngebul? Maksudnya penyakitnya di mana, apakah seal klepnya, pistonnya, atau bagaimana? Nah, untuk kelengkapannya nanti kita bahas semuanya yang ada di sini. Kita bahas satu persatu dulu. Oke, kita mulai dari cara menganalisis suara. Nah, oke, saya lanjut lagi karena tadi ada sedikit halangan, jadi saya lanjut lagi tutorialnya. Pertama kita akan bahas cara menganalisis suara. Suara itu apa sih yang rusak? Jika suaranya seperti ini, jika suaranya seperti ini, apa sih yang rusak? Nah, ini biasanya untuk mekanik pemula atau yang non mekanik, yang jam terbangnya dikit. Kalau jam terbangnya banyak ya mungkin dia udah tahu, misalkan tek di sini suaranya ini. Itu jika jam terbang tinggi. Tapi kalau yang jam terbangnya masih rendah atau bahkan bukan mekanik sekalipun, nah bagaimana cara menganalisisnya? Nah, kita bahas satu persatu ya. Oke. Jika ada suara tek tuk atau suara apapun itu dan kalian belum tahu itu suaranya itu yang rusak ini apanya, kok suaranya seperti ini gitu. Nah, kalian cek dulu suaranya itu ada di bagian mana. Terutama kalau motor matic ada 3 bagian motor matic, bisa dikatakan 4 bagian. Pertama yang bagian CVT. Oke, kalian dengar dulu suaranya itu munculnya dari sini enggak. Kalau munculnya dari sini, kalian fokus aja bongkar ke area CVT, jangan bongkar area depan atau bongkar area magnet, apalagi menganggap itu stangnya, jangan dulu. Karena itu hanya angan-angan analisis, jadi harus lebih spesifik lagi. Oke. Nah, jika kalian bongkar CVT-nya, terus kalian cek ternyata masih ada masih suara, satu-satunya cara adalah kalian bongkar semua CVT-nya, fan bell, rumah roller, dan semuanya dibongkar. Kalian nyalakan mesinnya. Oke, kalian nyalakan mesinnya tanpa menggunakan fan bell dan roller. Jika masih ada suara tik, berarti kalian harus fokus ke area stang. Oke, stang atau area sebelah sana. Oke, itu jika bukan ada suara dari depan loh. Beda lagi kalau ada suara dari depan. Oke, jika ada suara dari sini, fan bellnya kalian buka, terus kalian nyalakan motornya, kan masih bisa nyala tuh meskipun bannya tidak muter. Nah, ada kemungkinan kalian bisa memvonis adalah stang atau area magnet. Daripada langsung bongkar stang, kalian harus bongkar magnet dulu. Entah magnetnya bautnya kendor, atau ada kotoran, atau ada sesuatu di dalam magnet, kipasnya entah kendor atau bautnya kurang kencang, itu bisa jadi suara kolok seperti itu biasanya suaranya. Terus ada juga lagi suara kalau yang di sebelah sini ya, maksud saya ini ya kendor biasanya. Oke, baut ini kendor tanpa disadari, kalau ada posisi cetok. Nah, seperti itu. Oke, itu yang kita bahas sebelah sini. Oke.
Yuk kita balik ke sini lagi. Nah, jika fan belt sudah dilepas, terus nyalakan motornya, terus masih ada suara, kalian periksa magnetnya. Jika magnetnya aman, kalian pasang lagi, kalian nyalakan motornya. Ada kemungkinan stangnya yang bermasalah. Oke, jadi kalian harus fokus ke stang. Tapi ada tapi nih, kalau kalian bongkar fan belt terus suaranya hilang, wes fokus aja ke fan beltnya, nggak usah fokus ke yang lain, fokus ke fan belt. Kalian cari, harus lebih teliti, mana yang rusak, depan atau belakang. Nah, ini dibutuhkan jam terbang tinggi untuk mengatasi permasalahan ini. Oke. Nah, sekarang beda lagi. Yang kedua, cara menganalisisnya, jika ada suara dari depan, tak glok atau semacam apapun, bagi yang jam terbang tinggi mungkin udah tahu ya, kalau glok seperti ini, kalau tik seperti ini, kalau duk seperti ini. Tapi kalau jam terbang rendah, jika ada suara dari depan, cara menganalisisnya seperti ini. Kalian buka dulu setel klepnya, daripada bongkar semuanya, kalian bongkar dulu setel klepnya. Oke, ini dan ini. Kalian cek apakah klepnya kendor atau atau udah aus ya. Biasanya itu bautnya yang dol. Oke, lumpur, bautnya udah aus, baut setelan klepnya. Kalau kalian cek aman, kalian rapetin klepnya, kalian nyalakan lagi motornya. Oke, kalian nyalakan motornya. Jika masih ada suara, stud kampretnya atau tonjokan kampretnya ada di dalam sini, nanti dibongkar. Tonjokan kampretnya itu kalian putar ke arah searah jarum jam, terus kalian lepas. Tunggu saya ambil contoh pakai obeng ya. Pakai obeng, nah ini dia obengnya. Pakai obeng panjang seperti ini, kalian putar searah jarum jam, seret ini, terus kalian lepas. Nah, oke, kalian lepas. Apakah dia muter gini nggak? Kalau dia nggak muter, bisa dipastikan tonjokan kampretnya bermasalah. Oke, bisa dipastikan tonjokan kampretnya bermasalah. Nah, cara mengatasinya, kalian bongkar tonjokan kampretnya, kalian kalian benerin lagi. Ada kok banyak tutorialnya, di video saya juga ada tutorial tentang benerin tonjokan kampret. Nah, harusnya normalnya tonjokan kampret itu ketika diputar ke kanan terus dilepas, dia itu langsung muter ke kiri, cetak. Nah, seperti itu. Itu untuk motor Honda dan Yamaha. Kalau motor Suzuki itu beda lagi. Kalau motor Suzuki nanti ditekan ke bawah. Oke, karena ada geriginya. Di video saya ada tentang tonjokan Suzuki, beda dengan Honda dan Yamaha karena dia ada geriginya, ada pernya, ada geriginya, jadi tinggal ditekan ke bawah aja dia udah beres. Nah, itu masalah tonjokan kampret. Jika kalian setel klep masih ada suara, terus kalian tonjokin kampretnya masih ada suara lagi. Nah, yang sering terjadi pada motor itu adalah percikan bunga api yang menempel ke bodi. Kalau percikan bunga api terlalu besar menempel ke bodi juga bunyi cetak. Nah, seperti itu bunyinya, cetak ceplak, seperti itu suaranya. Oke, jika kalian pastikan ini tidak bocor, cok businya tidak bocor, tidak ada api yang keluar, kalian bisa fokus ke area piston. Tapi sebelum ke area piston, kalian harus cek apakah ulinya normal nggak, ulinya habis nggak. Kalau ulinya habis, bisa dipastikan pistonnya bermasalah. Motornya ngasep nggak, kayak ini tadi motornya ngasep terus ngasepnya putih lagi. Nah, itu bisa dipastikan pistonnya bermasalah. Kalau nggak piston, klep atau dan sebagainya. Jadi maksud saya seperti ini. Jika ada suara dari depan, sebelum kalian bongkar, kalian cek dulu klepnya dan tonjokan kampretnya. Oke, kalian cek dulu klepnya dan tonjokan kampretnya. Jika itu aman, baru kalian boleh bongkar bloknya ini. Oke, tapi kalau di setel klep udah hilang atau di tonjokin kampretnya udah hilang, berarti aman, ngapain dibongkar gitu loh ya. Oke, dari sini paham ya. Kalau nggak paham ya boleh diulangi lagi video saya, cara tekniknya seperti apa. Nah, tujuan teknik seperti ini itu agar kita lebih fokus ke satu titik permasalahan, satu titik problem, satu titik di mana permasalahan itu atau kerusakan itu terjadi gitu loh. Kalau kalian nggak bisa
mengerucutkan permasalahannya, misalkan ini permasalahan banyak nih, kalian nggak bisa memfokuskan permasalahannya, kalian tidak akan menemukan penyakitnya gitu loh. Nah sama halnya kalian kalau datang ke dokter umum, Pak saya sakit, pasti dokternya tanya juga sakitnya dari kapan, obat apa aja yang diminum, terus udah melakukan tindakan apa aja. Nah dengan cara begitu nanti dokternya bisa lebih fokus ke satu titik permasalahan atau penyakitnya, nanti dikasih obat apa. Begitu juga dengan mekanik. Ya mekanik juga seperti itu teman-teman. Jadi mekanik itu juga seperti itu. Misalkan motornya datang dengan ngasap seperti tadi, pasti mekaniknya tanya dari kapan ini terjadi. Nah, oke. Terus diceklah ulinya, habis enggak, ada enggak, terus sudah melakukan tindakan apa aja. Misalkan ada trouble, tak suaranya seperti itu, pasti mekaniknya yang kalian datengin itu pasti tanya, udah dari mana, udah dari bengkel mana aja, udah dibenerin apanya aja, kok jadi begini, sejak kapan gitu loh, tindakan apa aja yang udah dilakukan, seperti itu. Jadi tujuannya itu untuk memfokuskan suatu permasalahan atau problem. Oke. Nah dari sini paham ya. Jadi kalau teman-teman subscriber tanya, Mas, motorku suaranya ngene, suaranya seperti ini, tok 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 di area sini. Nah kalau pertanyaan hanya seperti itu sangat banyak sekali, sangat banyak sekali jawabannya. Jadi kita nggak bisa fokus ke satu titik gitu loh. Harus ada penanganan lebih lanjut. Kalau ada mekanik yang bilang suara tek-tek yang sebelah sini langsung divonis, katakanlah vonis, oh ini klepnya, itu jam terbangnya pasti sangat tinggi. Tapi kebanyakan tebakan seperti itu tidak 100% benar. Oke? Ingat, tebakan yang seperti itu asal nebak aja, saya rasa itu 100% nggak bisa benar 100%. Paling nggak 50% lah benernya. Tapi harus ada tindakan terlebih dahulu untuk memfokuskan permasalahan tadi. Oke? Nah, dari sini paham ya. Jadi kalau teman-teman subscriber bertanya, Mas, motorku kok gini, motorku kok gini gitu loh. Nah kita, terutama saya dan saya rasa semua mekanik, nggak bisa langsung nebak. Bisa pun nebak itu pun langsung asal-asalan, ya kan? Asal-asalan lah. Tapi nggak jauh meleset lah dari tebakan itu tadi gitu loh. Jadi untuk mekanik kebanyakan, terutama saya sendiri, harus ada penanganan lebih lanjut. Oke, paling enggak itu dengar sendiri suaranya, atau paling enggak itu megang sendiri motornya, entah di blare atau di bagaimana kan, atau dinyalakan atau bagaimana, harus dipegang sendirilah motornya. Tapi kalau tanya melalui komentar saja, Bang ini saya yang rusak, Mas, gigiku sing rusak, Mas ininya rusak, suaranya seperti ini. Kita para mekanik nggak bisa langsung nebak 100% benar. Oke. Nah dari sini paham ya teman-teman ya. Jadi untuk menyelesaikan sebuah permasalahan harus ada tindakan lebih lanjut. Nah tindakan lebih lanjutnya ya seperti tadi yang saya jelaskan tadi. Jika suaranya di sini, penanganannya seperti ini. Jika di suara seperti ini, penanganannya seperti ini. Nah seperti itu ya. Oke. Nah oke, karena ini suaranya kasar sekali, saya akan buatkan videonya di part berikutnya, nanti dibongkar, kita analisis bagaimana cara apa namanya ya, cara penanganannya bagaimana. Ini hanya video tentang ya basa-basi, omong-omongan aja biar kalian lebih dekat dengan Teguh Motor, biar kalian lebih memahami, nggak asal tanya aja. Jadi penontonnya harus lebih sedikit apa ya namanya, ada tambahan wawasan. Jadi tidak asal nanya aja gitu aja. Jadi kalian harus juga memahami lah bagaimana kondisi mekanik. Kalau ditanya seperti itu, saya rasa 100% nggak bisa jawab tepat. Oke. Nah, terima kasih sudah mendengar ocehan saya. Yang baru bergabung jangan lupa like dan subscribe video ini, karena like dan subscribe itu gratis. Oke, kalian juga boleh komen-komen di bawah sini. Kita berbagi ilmu di kolom komentar lah. Terus iki apa Mas? Ditangani ora? Ya mesti aja tak tangani, tapi saya buatkan di video berikutnya. Oke. Semoga jawaban saya membantu, semoga ilmu saya bisa menambah wawasan kalian. Salam kuku hitam, kuku gak ireng tapi sarang tangan kuku sing ireng kira. Oke, terima kasih.